Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Melindungi. Orang-orang yang senantiasa beribadah, melakukan segala perintah dan menjauhi larangannya, pastilah akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia mendapatkan lindungannya. Menurut Abu Bakar Jamil Al-Jahiri dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedia Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan golongan orang-orang yang akan dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah pemimpin yang adil serta orang-orang yang gemar berzikir karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 orang yang dilindungi Allah di bawah lindungannya. Pada hari tidak ada lindungan kecuali lindungannya. Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang hatinya menyatu dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu karenanya dan berpisah karenanya. Orang yang menyendiri berzikir kepada Allah, kemudian matanya mengucurkan air mata. Orang yang diajak oleh wanita yang berketurunan baik dan cantik, kemudian ia berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bersedekah, kemudian ia merahasiakan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama menafsirkan hadis tersebut dengan merinci 7 golongan orang-orang yang dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun penyebutan jumlah 7 golongan ini tidaklah menjadi pembatasan. Menurut ulama ahli ushun, istilah ini disebut dengan mafhumul adat ghairu murad, yaitu mafhum dari adat atau bilangan itu tidak dimaksudkan. Sehingga apabila disebutkan 7, bukan berarti hanya 7 itu saja. Berikut ini 7 golongan yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pemimpin yang adil. Imam atau pemimpin yang adil disebutkan sebagai golongan yang mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin ini adalah orang-orang memiliki kekuasaan besar seperti raja, presiden, atau lain sebagainya. Yang dimaksud adil yaitu seorang imam yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah. Mereka dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakan. Kedua, pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dalam sebuah hadis dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu disebutkan, dia menghabiskan waktu mudanya dan rajin dalam beribadah kepada Allah. Orang-orang di saat mudanya ia mengekang hawa nafsunya dan memperbanyak ibadah kepada Allah akan mendapatkan perlindungan Allah di dunia maupun di akhirat. Ketiga, seseorang yang hatinya bergantung pada masjid. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid apabila ia keluar dari masjid hingga kembali kepadanya. Orang-orang seperti ini menunjukkan tentang rasa cintanya kepada masjid sebagai tempat untuk mendirikan sholat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, orang yang saling mencintai di jalan Allah.
Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada bab keutamaan cinta karena Allah. Mencintai seseorang hanya karena Allah adalah cinta yang tidak dapat dinodai oleh unsur-unsur keduniaan, ketampanan, harta, kedudukan, fasilitas, suku, bangsa, dan yang lainnya. Akan tetapi, dia melihat dan mencintai seseorang karena ketaatannya dalam melaksanakan perintah Allah semata dan kekuatannya dalam meninggalkan larangannya. Kelima, seorang laki-laki yang menolak diajak berzina. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Lalu laki-laki tersebut berkata, "Sungguh aku takut kepada Allah. Tidaklah ada balasan kecuali ia mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan." Lalu laki-laki tersebut berkata, "Sungguh aku takut kepada Allah." Hal ini bukan hanya berlaku bagi laki-laki, namun juga bagi wanita. Apabila dia diajak berzina oleh laki-laki, kemudian dia menolaknya sambil berkata, "Sungguh aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam." Keenam, seseorang yang bersedekah. Orang yang mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seorang yang melakukan sedekah dengan sesuatu lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkannya oleh tangan kanannya. Hal ini untuk menghindari perbuatan riya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkannya oleh tangan kanannya." Ketujuh, seseorang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sepi, lalu air matanya mengalir. Tentu tidak bisa dilakukan semua orang. Hanya orang-orang yang sungguh takut akan azab Allah yang mampu melakukan hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bergadang karena menjaga peperangan di jalan Allah." Demikianlah orang-orang yang senantiasa mendapatkan pelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama hidupnya di dunia akan selalu dijaga Allah, dan juga ketika di akhirat akan mendapatkan ganjaran kebaikan di surga.